Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin atau lebih tepatnya minggu kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester ganjil ya. Sudah 1 pekan kita lewati, jadi semua mata pelajaran telah melakukan penilaian tengah semester ya, baik dari pembiasaan maupun dari mapel akademik, semuanya sudah melakukan penilaian tengah semester. Jadi bagi kalian yang belum mengikuti PTS, sebaiknya segera melakukan ujian. Karena apa? Karena nanti akan dikeluarkan rapot bayangan. Jadi jangan sampai karena kalian tidak melakukan atau tidak mengikuti ujian, nilai rapot bayangan kalian kosong gitu ya. Dan Ibu juga terima kasih bagi kalian yang sudah jujur sejujur-jujurnya dalam mengerjakan PTS matematika kemarin ya, baik matematika ataupun mata pelajaran lainnya ya. Karena dengan kalian jujur terhadap diri kalian sendiri, insya Allah kedepannya kalian akan menemukan jalan yang istilahnya mudah untuk kalian lalui ya, karena insya Allah barokah kalau kalian melakukan atau menyelesaikan sesuatu dengan jujur gitu ya. Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya, tentang masih tentang sistem persamaan kuadrat ya. Tapi kalau kemarin kan Ibu menjelaskannya tentang mencari akar dengan menggunakan cara pemfaktoran. Kalau sekarang judulnya mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tapi dengan cara yang selanjutnya. Kemarin kan Ibu udah bilang caranya itu ada 3. Pertama ada cara pemfaktoran, yang keduanya ada melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir ada rumus ABC ya. Karena kemarin pemfaktoran sudah, berarti tinggal sisanya. Berarti ada berapa lagi? Ada 2 lagi, yaitu dengan cara melengkapkan atau melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir adalah cara rumus kuadratik atau rumus ABC. Jadi rumus kuadratik itu sama aja rumus ABC gitu ya. Nah, untuk cara melengkapkan atau melengkapi kuadrat sempurna, ini ada 2 bentuk ya. Bentuk pertama ini bentuknya adalah M ditambah N pangkat 2. Kalau dijabarkan ini sama saja M kuadrat ditambah 2 kali M dikali N ditambah N kuadrat. Atau kalau mau kalian balik tulisannya yang ini duluan baru yang ini silakan. Jadi kalau misalkan maunya yang ini duluan, berarti tulisannya M kuadrat tambah 2 kali M kali N tambah N kuadrat sama dengan M tambah N tutup kurung dikuadratkan. Ini sama saja ya, sebenarnya ini sama ini juga sama saja. Kalau yang ini ada di sebelah kiri ya, yang ini ada di sebelah kanan. Kalau ini balik, ini yang sebelah kiri, yang ininya di sebelah kanan yang dikurungnya ya. Bentuk yang kedua, kalau yang atas tambah, kalau yang di bawah kurang. Jadi dalam kurung M dikurang N pangkatkan 2 atau dikuadratkan sama dengan M kuadrat kurang 2 kali M kali N ditambah N kuadrat. Jadi bedanya kalau yang atas ditambah ya, karena ini kan yang dalam kurung tambah, maka yang di atas semuanya ditambah. Kalau yang dalam kurungnya dikurang, maka hanya ini yang dikurang ya. Kalau yang N-nya itu tetap ditambah. Kalau mau dibalik berarti sama aja, jadi M kuadrat dikurang 2 kali M kali N ditambah N kuadrat sama dengan dalam kurung M dikurang N dikuadratkan ya. Itu bentuk umum dari melengkapi kuadrat sempurna. Nanti kalau misalkan untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh aja dulu ya. Terus cara yang ketiga, jadi ini sengaja Ibu nulisnya 2 dan 3 ya. Kalau satu yang kemarin kan sudah, yaitu cara pemfaktoran ya. Jadi sekarang yang Ibu tulis hanya angka 2 dan 3. Bu, satunya mana? Satunya kan sudah dijelaskan di video-video yang kemarin ya. Terus yang ketiga itu adalah cara rumus kuadratik atau rumus ABC. Rumus ABC itu rumusnya adalah X 1,2. Jadi ada X1 ada X2, maksudnya kayak gitu ya. Sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 dikali A kali C, baru dibagi semuanya dengan 2 dikali A gitu ya. Oke, sekarang Ibu akan mencontohkan untuk contoh yang mana dulu, untuk mencontoh melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi yang Ibu akan contohkan untuk bukan mencari akarnya langsung. Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk dari kuadrat sempurna dulu. Ini kan ada yang A, ada yang B. Ibu akan menjelaskan itu dulu ya. Nah, di sini
X kuadrat tambah 8X tambah 16. Berarti ini tuh adalah sebenarnya penjabaran dari yang ini nih. M kuadrat tambah 2 kali M kali N tambah N kuadrat. Maksudnya gimana, Bu? Nah, di sini kan M kuadrat, tapi di sini diganti dengan X kuadrat. Mirip kan ya? Nah, ini bedanya, kalau yang ini M, yang ini adalah X. Terus kalau yang di sini N kuadrat, kalau yang di sini adalah 16 ya. Nah, terus kalau yang di sini tengah-tengahnya 2 kali M kali N. Kalau di sini adalah 8X. Nah, sekarang kalian harus tahu dulu bentuk M dan N-nya ya. Tadi kan Ibu udah bilang kalau yang di sini bentuknya M kuadrat, kalau di sini X kuadrat. Berarti kira-kira M-nya siapa? Berarti karena sama-sama kuadrat ini juga kuadrat, maka M-nya adalah X, betul nggak? Jadi M-nya itu sama dengan X, gitu ya. Terus di sini yang terakhir, ini kan 3 suku ya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Ini pun ada 3 suku, suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Nah, suku ketiga yang ini 16, berarti suku ketiga yang ini adalah N kuadrat. Nah, bedanya kalau yang ini mintanya N-nya dikuadratkan. Kira-kira berapa bilangan kalau dikuadratkan harusnya 16? Berapa? 4 ya. Coba kita cek. Kalau 4 dikuadratkan hasilnya 16 bukan? Ya, ternyata kalau gitu N-nya dapat berapa? N-nya dapat 4. Gitu. Tadi M. Coba kita cek dulu deh. X. Tadi kan M-nya X ya. X-nya kalau dikuadratkan X kuadrat enggak? Betul ya. Berarti M-nya sama dengan X dan N-nya sama dengan 4. Kalau gitu, kalau kita masukkan jadi kayak gini nih bentuknya. Ini tandanya apa sih? Nah, suku kedua tandanya plus, sama kayak cara pemfaktoran kemarin, kita ngelihat tandanya itu di suku kedua ya. Kalau tanda kedua depannya plus, maka dia pakainya yang A. Kalau suku kedua depannya min, berarti dia pakai yang B. Oke, kita pakai yang A dulu berarti ya. Berarti apa di sini rumus berubah jadi apa? M kuadrat ditambah 2 kali M kali N ditambah N kuadrat. Ini bentuknya berubah menjadi M tambah N pangkat 2, ya kan? Nah, ini berarti Ibu ngikutnya cara yang ini nih ya. Ibu balik. Kalau yang ini kan M tambah N kuadrat dulu baru dijabarkan. Kalau Ibu dijabarkan dulu baru di dalam kurung pangkatkan 2, gitu ya. Oke, kita masukkan M-nya tadi dapat berapa? M-nya itu dapat yang X. Berarti di sini kita tulis X. Ya, X apa? X kuadrat, kita ikutin aja ya. Ditambah 2 dikali M-nya tadi dapat apa? X dikali N-nya dapat apa? 4 ditambah N-nya tadi dapat berapa? 4 kuadrat sama dengan M-nya X tambah 4 pangkat 2. Coba kita jabarkan dulu. Yang ini kita kalikan, sama tidak hasilnya dengan yang ini? Coba cek ya. X pangkat 2, X kuadrat ditambah 2 kali X, 2X kali 4, berarti 8X ditambah 4 pangkat 2, 16. Sama nggak kayak yang atas? Sama ya. Berarti bentuk kuadrat sempurnanya berubah menjadi X plus 4 kuadrat gitu. Jadi maksud bentuk umumnya dari melengkapkan kuadrat sempurna adalah seperti itu ya. Oke, contoh lainnya di sini Ibu punya, misalkan contoh lagi ya di sini ya. X kuadrat minus minus 10X ditambah 25. Oke, ini Ibu kasih sama dengan 0. Nggak dikasih sama dengan 0 juga nggak apa-apa, karena kita bukan mencari akar ya. Tadi Ibu hanya menjelaskan tentang bentuk untuk melengkapkan kuadrat sempurna gitu ya. Oke, sebelum ini berarti kita harus cari M dan N. Nah ya, berarti kira-kira M-nya berapa? M-nya adalah X ya. Bu, kalau misalkan ini diganti A bagaimana? Oke, kita ganti A aja ya. Berarti kalau gitu misalkan di sini A kuadrat, berarti di sini akar dari A kuadrat berapa? A ya. Coba kita pangkatkan A pangkat 2, hasilnya adalah A kuadrat. Betul ya. Soalnya kenapa? Kemarin kan Ibu menjelaskan kalau ada kuadrat berarti lawannya kuadrat adalah A akar. Nah, di sini juga N kuadratnya N-nya adalah kuadrat, berarti lawannya kuadrat adalah akar. N itu adalah di
suku ketiga. Maaf, n kuadrat itu ada di suku ketiga. Nah, sekarang suku ketiganya siapa? 25. Berarti akar dari 25 adalah 5. Coba betul nggak kalau dikuadratkan hasilnya 25? 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Betul ya. Berarti kalau gitu di sini M-nya nilainya A, N-nya nilainya adalah 5. Nah, ini tengah-tengahnya benar nggak? Hasilnya adalah 2 kali M kali N. 2 kali M kali N gitu ya. Sama dengan 2 dikali M-nya dapat A kali N-nya dapat 5. Sama dengan 2 kali A, 2A kali 5, 10A. Betul ya, hanya tandanya saja yang membedakan. Kalau gitu kita masukkan deh rumusnya. Ingat, kalau mau tahu dia plus atau min, dia lihat di suku kedua. Tandanya depannya adalah min. Berarti kita pakai yang mana? Yang A apa yang B? Kalau yang suku keduanya minus, pakai yang B. Berarti kalau ibu jabarkannya yang dari sini aja ya. Berarti kalau dijabarkan jadi nilainya adalah M kuadrat dikurang 2 kali M kali N ditambah N kuadrat sama dengan M dikurang N pangkat 2 gitu ya. Masukkan M-nya tadi dapat berapa? M-nya dapat A. Berarti A pangkat 2 dikurang 2 kali A kali N-nya dapat 5 ya. Kali 5 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan masukkan A dikurang 5 kuadrat. Coba kita kalikan ya, sama tidak hasil pengalian atau operasi ini dengan yang ini gitu ya. A pangkat 2 berarti A kuadrat saja ya, dikurang 2 kali A, 2A kali 5 berarti 10A ditambah 5 pangkat 2, 25. Sama tidak dengan yang ini? Sama ya. Berarti bentuk lain dari kuadrat sempurna yang ini adalah bentuknya adalah A dikurang 5 pangkat 2 gitu ya. Itu hasilnya. Maksudnya adalah seperti itu ya. Ini kita belum mencari akar ya. Ibu hanya menjelaskan bentuk dari si melengkapi kuadrat sempurna gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak berarti kita lanjut ya. Berarti ini enggak jauh beda dari bentuk model keberapa ya? Model ketiga kalau nggak salah ya, dari cara pemfaktoran kemarin ya. Oke, kalau tidak kita lanjut ke mencari akar dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke, kita lanjut untuk mencari akar dengan menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna. Di sini Ibu punya persamaan kuadratnya, bentuknya adalah X kuadrat tambah 4X dikurang 21 sama dengan 0 ya. Nah, ingat di sini dari contoh yang ini Ibu akan mencari akar, bukan hanya mencari bentuk persamaannya ya. Bukan mencari kayak gini, M-nya berapa, N-nya berapa, bukan hanya seperti itu ya. Jadi ya, kalau kalian mau mencari akar dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, tolong nanti kalian ingat langkah-langkahnya. Langkah pertama, koefisien X kuadrat, ingat, koefisien X kuadratnya nilainya harus 1. Ingat, koefisien X kuadratnya nilainya harus 1. X kuadrat berarti yang ini. Nilainya katanya harus 1. Nah, ini nilainya udah 1 belum? Sudah. Berarti kalau sudah 1 kalian aman. Berarti tidak perlu ada yang dirubah ya. Oke, maaf, diulang lagi ya. Di sini contohnya kan ada X kuadrat tambah 4X dikurang 21. Yang Ibu akan bahas adalah mencari akar dari persamaan kuadrat yang ini, tapi dengan cara apa? Dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke ya. Caranya yang pertama, tadi kan Ibu udah bilang, tolong lihat koefisien dari X kuadratnya. Koefisien dari X kuadratnya itu nilainya harus 1. Nah, sekarang lihat. Contohnya ini udah 1 belum? Sudah ya. Nah, kalau sudah 1 ini nggak jadi masalah ya. Nah, sekarang yang tidak punya variabel posisikan ada di sebelah kanan. Ingat, yang tidak punya variabel posisikan di sebelah kanan. X kuadrat ini kan variabel, ada variabel X-nya. Ini juga ada variabel X-nya. Nah, sekarang min 21 ada variabel X-nya nggak? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, dia posisikan ada di ruas kanan. Berarti dia harus pindah ruas. Berarti kalau min 21 pindah, berarti ini sisa siapa? Sisa X kuadrat ditambah 4X baru sama dengan tuan rumah di sebelah kanan kan 0. Tamunya min 21, kalau pindah jadi plus 21. Jadi X kuadrat ditambah 4X sama dengan 21.
Nah terus udah kayak gini kayak gimana? Nah tadi langkah pertama tadi apa? Langkah pertama lihat dulu x kuadrat koefisiennya itu harus 1. Kalau sudah 1 berarti nggak ada masalah. Terus yang kedua, yang tidak punya variabel harus ada di posisi sebelah kanan. Kan min 21 nggak punya x ya, atau nggak punya variabel, berarti dia harus ada di sebelah kanan. Nah sekarang langkah yang ketiga, lihat yang variabelnya x saja, bukan x kuadrat. Lihat koefisien yang variabelnya x saja, berarti siapa? Si 4x. Yang dilihat hanya x aja, bukan x kuadrat ya. 4x ya. Variabel x ini koefisiennya berapa? 4. Nah sekarang kalian tulis. Nah kalau udah sampai sini kalian bawa ke sini, ibu caranya di sini ya. 4 ini harus dibagi 2. Hasilnya berapa? 2. Gitu kan ya? 4 ini harus dibagi 2. Ini 4 dari mana? 4 dari koefisien x. Bu, kalau yang di sini depannya 6, berarti 6 harus dibagi 2. Kalau di sini 8, berarti 8 dibagi 2. Pokoknya semuanya harus dibagi 2. Koefisien dari x pangkat 1 atau x saja, ya. Hasilnya berapa? Hasilnya 2. Nah, kalau udah kayak gini, si 2 yang ini kalian masukkan ke dalam persamaan ini. Caranya bagaimana? Nah, tadi kita masuk ke persamaan, ya. Nah, lihat dulu ya. Suku ketiga, maaf, ini kan 3 suku. Suku keduanya itu tandanya plus, ya kan ya? Plus berarti kita pakai yang A apa yang B? Pakai yang A. Nah, kita lihat. Ini rumusnya kan M kuadrat ditambah 2MN. Ini ibaratkan saja ini adalah M kuadrat tambah 2 kali M kali N. Berarti ini sebenarnya 4X itu 2 kali M kali N. Nah, sekarang N kuadratnya itu siapa? N-nya itu kita masukkan si 2 ini. Jadi kayak gini nih ya. X kuadrat ditambah 4x ditambah, tadi kan dapatnya 2 ya. Tambah 2. Nah, karena di sini posisinya n kuadrat, berarti di sini juga 2 harus kuadratkan, berarti 2 kuadrat sama dengan tuan rumah di sebelah kanan siapa? 21. Nah, kalau ruas kiri ditambah 2 kuadrat, maka ruas kanan pun harus ditambah 2 kuadrat biar adil ya. Ingat, dia posisinya harus dikuadratkan ya, karena di sini posisi dari n adalah n kuadrat. N kuadrat ini adalah suku ketiga ya. Lihat, ini udah 3 suku belum? Sudah ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan hasilnya. Berarti ini bagaimana? X kuadrat ditambah 4x ya, ditambah ini biarkan aja deh 2 kuadrat ya, sama aja ya. Baru sama dengan 21 ditambah 4. Oke, kalau sudah kayak gini, nah ini udah kelihatan banget ya. Berarti kan gini, berarti ini M-nya ya kan? Ini berarti M-nya itu X dong ya, karena X kuadrat kan sini, sedangkan di sini mintanya M kuadrat. Ini X-nya sudah kuadrat, berarti M-nya itu sebenarnya adalah X. Berarti M-nya itu sama dengan X. Nah, sekarang N-nya kan N kuadrat. Sini N itu ada di suku ke 3 ya, 1, 2, 3. Nah, suku ketiga ini 2 kuadrat. Ini juga udah kuadrat, berarti N-nya itu sama dengan 2. Nah, suku keduanya depannya positif, berarti kita pakai yang bentuk A. Berarti otomatis kalau kita masukkan ke dalam bentuk M plus N pangkat 2, ini hasilnya adalah apa? X plus 2. M-nya itu adalah X, N-nya itu adalah 2. Sedangkan kenapa di sini tanda tambah, ibu ngambil yang A karena suku keduanya depannya tandanya plus ya. Berarti ini pangkat 2 sama dengan ya. Berarti apa ini? 21 tambah 4 hasilnya adalah 25. Sudah selesai belum? Belum. Karena apa? Karena kita akan mencari nilai X-nya berapa, gitu ya. Nah, sekarang di sini ada kuadrat, di sini enggak. Lawan kuadrat adalah akar. Berarti kalau gitu di sini kalau akarnya kuadratnya pindah ke sini kan jadi akar. Kuadratnya hilang berarti ini akarnya juga ini kurungnya juga nggak usah dipakai aja ya. Jadi X plus 2 sama dengan akar dari 25. Gitu ya. X tambah 2 sama dengan akar 25 berapa? Akar 25 adalah 5, tapi kalian nulisnya kalau untuk melengkapi kuadrat sempurna ini kalian tulisnya adalah plus minus 5 gitu ya. Nah, sekarang kalau gitu kalian punya 2 penyelesaian ya. X tambah 2. Nah, kita berarti gini, X tambah 2 sama dengan 5. Ini penyelesaian yang pertama. Kenapa di sini ibu ngambil 5? Karena kalau ibu ambil yang pertama itu yang plus, yang atas dulu ya. Plus itu berarti kita nggak usah nulis lagi depannya plus ya. Terus yang kedua adalah X, kita tulis lagi X
tambah 2 sama dengan, tadi kan tandanya ada 2 ya, ada plus ada min. Yang plus udah ibu tulis, berarti sisanya adalah yang min. Min berapa? Min 5 gitu ya. Nah terus bagaimana? Ya udah kita selesaikan. Berarti x sama dengan 5 plus 2 pindah jadi min 2, jadi x sama dengan 3 gitu kan ya. Terus satu lagi, berarti bagaimana? Ini x sama dengan tuan rumahnya min 5, tuan tamunya plus, kalau pindah jadi min 2, jadi x nya adalah min 7 gitu ya. Kalau gitu himpunan penyelesaiannya atau akarnya berapa? Tulis dari yang paling kecil dulu, siapa? Min 7,3. Selesai gitu. Ada pertanyaan sampai sini atau mau contoh lagi? Kalau itu ibu akan memberikan contoh ya. Oke, contoh selanjutnya di sini ibu kasih di mana koefisien dari x kuadratnya nilainya bukan 1. Nah, sekarang kita lihat. Koefisien dari x kuadratnya nilainya adalah 2. Nah, Bu, kalau bukan 1 bagaimana? Harus 1. Caranya bagaimana? Caranya kalian bagi semuanya biar dia dapat 1. Nah, di sini kan kebetulan dia koefisien dari x kuadratnya 2, berarti semuanya harus dibagi dengan 2. Kalau koefisien x kuadratnya 4, berarti semua harus dibagi 4. Kalau di sininya 6, berarti semua harus dibagi 6. Tergantung depan koefisien dari x kuadratnya apa, ya. Jadi patokannya adalah angka yang ada di depan x kuadrat gitu ya. Karena di sini kan depannya angka 2 bukan 1 ya, berarti kalian harus menjadikan 1 dulu gitu ya. Caranya bagaimana kalau biar dia dapat jadi 1? Oke, karena di sini depannya 2, berarti kata ibu harus dibagi 2 semua ya. Berarti ini kita bagi semuanya dengan angka 2 ya. Berarti 2 bagi 2 1 ya, atau kita tulis x kuadrat saja karena boleh nggak ditulis angka satunya ya. Ini 3 bagi 2 pecahan, nggak bisa kan, nggak ada hasilnya, berarti tulis ulang min 3/2x. 20 bagi 2 10, karena depannya min berarti min 10 sama dengan 0 bagi 2 pasti 0 hasilnya. 0 dibagi berapapun hasilnya pasti 0. Jadi hasil akhirnya kalian dapat x kuadrat min 3/2x min 10 sama dengan 0 gitu. Lihat, koefisien x nya sudah 1 belum? X kuadratnya sudah ya. Nah, kalau sudah berarti masuk ke langkah kedua. Langkah kedua kata ibu, yang tidak punya variabel harus ada di sebelah kanan. Berarti siapa yang nggak punya variabel? Min 10. Berarti kita pindahkan. Berarti ini sisa siapa? X kuadrat min 3/2x ya, sama dengan 0 min jadi plus 10 gitu ya. Terus bagaimana lagi? Berarti kita tulis x kuadrat min 3/2x sama dengan 0 tambah 10 ya 10 gitu kan ya. Nah, langkah pertama sudah, jadikan 1 ya. Langkah kedua yang nggak punya variabel harus ada di sebelah kanan sudah. Langkah ketiga kita lihat yang punya variabel x saja. Koefisien variabel x saja berapa? 3/2. Ini tandanya nggak usah jadi masalah ya. Depannya 3/2. Kalau tadi kan depannya berapa ya kalau yang ini? Kalau yang tadi depannya 4 ya kan? Yang jadi variabel x saja depannya 4. Kalau yang ini yang depannya variabel x saja depannya 3/2. Tadi semuanya yang ada di depan x harus dibagi 2. Caranya gini, berarti 3/2 ini harus dibagi 2. Atau ya penulisannya gini, berarti ini kan sebenarnya 2 per berapa? 2/1 gitu kan ya. Berarti caranya bisa berubah jadi 3/2. Pembagian dengan pecahan bisa berubah jadi perkalian. Hanya saja ini dibalik jadi 1/2. Tadinya 2/1 berubah jadi 1/2 sama dengan 3 kali 1 3 per 2 kali 2 4. Berarti hasilnya berapa? 3/4. Berarti si 3/4 ini masukkan ke sini gitu. Dengan cara apa? Dipangkatkan 2. Berarti bagaimana di sini? X kuadrat dikurang 3/2x ditambah, kata ibu kan masukkan ya, tambah apa? 3/4 dipangkatkan 2. Yang dipangkatkan 2, kalau kalian nulisnya kayak gini, berarti yang dipangkatkan 2 hanya 3 saja. Sedangkan ibu maunya dua-duanya dipangkatkan 2, berarti harus dikurung, jangan lupa. Kalau nggak dikurung berarti yang atasnya doang yang dipangkatkan 2, yang bawahnya enggak gitu ya. Baru sama dengan ruas kanan ada angka siapa? Angka 10 ya.
tadi biar adil berarti ini juga di ruas kanan ditambah 3/4, berarti ditambah buka kurung 3/4 dipangkatkan 2. Oke, kita hasilkan dulu yang ini ya. Berarti ini bagaimana? Kita tulis ulang, x kuadrat dikurang 3/2x ditambah, ini biarkan saja, berarti berapa? 3/4 kuadrat ya. Ini berarti 10 ditambah, kuadratkan satu-satu, 3 pangkat 2 9 per 4 pangkat 2 16. Ini 10 per berapa? 10 per 1 ya, biar kalian nggak bingung ya. Jadi bagaimana, kita tulis ulang, x kuadrat dikurang 3/2x ditambah buka kurung 3/4 pangkat 2 sama dengan KPK antara 1 dan 16 adalah 16 ya kan. 16 dibagi 1 hasilnya 16 dikali 10 berarti hasilnya 160. 16 bagi 1 16, 16 kali 10 160 ditambah 16 bagi 16 1 kali 9 ya 9 ya. Terus bagaimana, kita tulis ulang, x kuadrat dikurang 3/2x ditambah buka kurung 3/4 pangkat 2 sama dengan, tambahkan 169/16 gitu ya. Nah terus kalau udah kayak gini, kita jadikan ke bentuk apa? Ke bentuk yang A atau B ya. Sekarang kita lihat, sudah ada 3 suku belum? Sudah ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Suku pertama sama suku ketiga bentuknya harus pangkat 2, benar nggak? Suku pertama dengan suku ketiga bentuknya harus pangkat 2. Ini pangkat 2, ini pangkat 2, ini pun yang bawah pangkat 2, ini juga pangkat 2. Bedanya hanya di plus dan minus. Nah sekarang lihat, yang ini berarti nilai dari M ya, M kuadrat, karena di sini juga udah x kuadrat berarti M-nya adalah x ya, berarti di sini x. Nah sekarang lihat suku kedua apa, plus apa min? Min, berarti kita pakai yang A apa B kira-kira? Yang B ya, berarti dikurang, jadi ikutin tanda yang ada di suku kedua ya, dikurang. Nah lihat n-nya adalah 3/4 ya, berarti di sini ibu tulis 3/4 ya, karena di sini pangkatnya 2 berarti di sini juga harus dikuadratkan sama dengan 169/16. Oke, lawannya kuadrat adalah akar, berarti sini sisa x dikurang 3/4 sama dengan apa coba ini? Kita tulis plus minusnya dari sini ya. Plus minus, tadi ibu lupa ya nulisnya, harusnya plus minusnya dari bentuk akar di sini ya. Ya. Jadi lawan kuadrat adalah akar, berarti plus minus akar dari 169/16. Oke. Selanjutnya ya, kalau sudah kayak gini berarti kita cari akarnya ya. Berarti di sini apa? X dikurang 3/4 ya sama dengan plus minus. Nah kita akarin aja deh satu-satu ya. Di sini kan pecahan ya, ada atas ada bawah, ada pembilang ada pembulat, ada pembilang dan penyebut ya. Akar 169 kalau kalian cari hasilnya adalah 13 ya, per akar 16 ya. Akar 16 kalau kalian cari hasilnya adalah 4. Nah kalau udah kayak gini ya udah kalian tinggal cari satu-satu ya. Ibu pindahin ke sini ya. Oke, kalian tinggal cari satu-satu. Berarti untuk, kan ini ada 2 tanda, ada plus ada min. Untuk yang plus dulu berarti bagaimana? X dikurang 3/4 sama dengan 13/4. Sekarang satu lagi untuk yang min, berarti bagaimana? X dikurang 3/4 sama dengan min 13/4 ya. Oke, berarti kita cari satu-satu. Berarti X sama dengan, karena min 3/4 harus pindah ya. Tuan rumah di sini siapa? 13/4, tadinya min jadi plus 3/4. Kalau yang ini bagaimana? X sama dengan tuan rumah di sebelah kanan min 13/4, tadinya min pindah ruas jadi plus 3/4, ini 3 ya. Nah terus jadi X sama dengan, karena penyebutnya sudah sama kalian nggak usah nyari KPK, langsung tambahkan atasnya. 13 tambah 3 16/4. Bu kalau nggak sama penyebutnya gimana? Cari KPK kayak tadi ya.
Terus 16 bagi 4 bisa nggak? Bisa. Berapa hasilnya? 4. Jadi kalau bisa dihasilkan ya, maaf ada motor ya. Jadi kalau bisa dihasilkan atau bisa dibagi, tolong tulis hasilnya ya. Nah terus yang ini berarti X sama dengan penyebutnya juga sudah sama, tinggal atasnya di jumlah. Ini min 13 tambah 3, punya hutang 13 dibayar 3, berarti hutangnya sisa 10, tapi masih punya hutang ya, min 10/4. Atau kalau diperkecil dibagi-bagi 2, hasilnya adalah min 5/2 gitu ya. Berarti kalau gitu HP-nya berapa? HP-nya tulis yang paling kecil, berarti berapa? Min 5/2,4. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke selanjutnya.